Ya, kepala daerah terus memfokuskan upaya agar larangan mudik ini memang dipatuhi masyarakat. Saya akan berbincang dengan Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Khofifah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak Caca. Ya, Bu Gubernur, ini bagaimana untuk Jawa Timur sendiri? Apakah dengan adanya penjagaan di pintu masuk Jawa Timur, pemeriksaan yang berlapis, ini efektif tidak, Bu? Bagaimana dengan masyarakat yang mungkin ngotot ingin mudik ke wilayah Jawa Timur? Mudah-mudahan efektif. Kami koordinasi lintas sektor sangat intensif. Bahkan jam 00 tanggal 24 akan dilakukan penyekatan secara lebih efektif. Kita tanggal 23 malam masih bersama-sama Kapolda, juga Pangdam, Pangko Armada, Pangdivif 2 Kostrad, Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur. Sama-sama kita membangun komitmen bagaimana kita menjaga dan melindungi masyarakat kita. Ada 8 titik penyekatan di Jawa Timur dari luar Provinsi Jawa Timur, misalnya Banyuwangi untuk dari Bali, Ngawi titik besar itu untuk dari Jawa Tengah, begitu juga Tuban, tapi di luar itu ada juga dari Magetan, misalnya Ponorogo juga sama dari Jawa Tengah. Jadi tercatat kemarin ada 300 armada bus yang dari Jawa Tengah. Kalau dari Jakarta terkonfirmasi sudah 0 kemarin, hari ini pun juga 0. Tapi hari ini masih ada lagi 250 bus dari Jawa Tengah. Kemarin 300 bus dari Jawa Tengah, semuanya diminta untuk putar kembali. Yang menggunakan mobil-mobil pribadi tetap pada posisi physical distancing, dan di penyekatan-penyekatan tetap seperti yang dulu kita lakukan. Di situ ada TNI Polri, kemudian di situ ada Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP. SOP-SOP di penyekatan sama dengan yang dilakukan di berbagai terminal yang sudah 4 minggu sebelum ini kita lakukan. Jadi kalau misalnya ada yang sudah penanda batuk atau dari cek suhu badan sudah 37,5 derajat Celcius, maka kita rujuk ke rumah sakit terdekat. Tetapi bahwa mereka yang dalam keadaan sehat tetap dikonfirmasi kepada kabupaten, dan selanjutnya di titik ini kan penyekatannya sudah berlapis-lapis nih. Dari titik penyekatan kabupaten maka akan dilanjutkan ke desa atau kelurahan, di mana sekarang ada 86,3% desa kelurahan di Jawa Timur yang sudah punya ruang observasi. Pada posisi seperti ini SOP mudah-mudahan semuanya bisa dipatuhi, ditaati, sehingga kedisiplinan kita itu akan menentukan suksesnya bagaimana kita melindungi diri kita, keluarga kita, dan masyarakat lainnya. Bu Gubernur, mohon maaf ini supaya tidak salah, koreksi saya jika memang salah. Jadi kalau misalnya untuk kendaraan angkutan umum diminta untuk memutar balik, tapi kendaraan pribadi diperbolehkan masuk asalkan memang physical distancing, seperti itu? Ya, lah kalau yang kendaraan umum pasti kan ada pengecualian. Urusan apa? Logistik, urusan apa? Kesehatan, urusan apa? Telekomunikasi. Hal-hal yang menjadi pengecualian tetap mereka diperbolehkan. Tapi bahwa yang untuk penumpang umum, bis penumpang umum memang diminta putar balik. Oke, nah salah satunya juga yang dilakukan dan dipersiapkan oleh wilayah Jawa Timur adalah menyiapkan ruang observasi. Sebenarnya masih ada pengecualian tidak, Bu Gubernur? Siapa yang masih diperbolehkan untuk masuk wilayah Jawa Timur? Jadi kalau urusan pertahanan keamanan, kemudian urusan pejabat tinggi negara, jadi hal-hal yang menjadi eksepsi dalam regulasi itu, atau mobil plat merah. Jadi mobil plat merah ini kan sebetulnya hanya untuk mereka yang punya kepentingan-kepentingan kaitan dengan penataan, apakah tertib lalu lintas, apakah penataan bagaimana kita bisa mendisiplinkan seluruh proses supaya proses pandemi ini bisa segera berhenti penyebarannya. Nah, hal-hal yang terkait dengan pengecualian-pengecualian tetap itu berlaku di seluruh titik penyekatan. Baik, Bu Gubernur, ini memang menjadi dilematis. Memang ada larangan mudik, tapi memang bukan lockdown yang ditetapkan untuk Jawa Timur. Nah, kalau ada masyarakat yang sudah tidak bisa bertahan hidup lagi di ibu kota dan ingin kembali ke Jawa Timur dan menetap di Jawa Timur, tidak kembali lagi ke ibu kota, masih boleh tidak? Oh, kalau misalnya
Begini, kita tentu akan berusaha melindungi warga kita. Siapa saja yang ada di Jawa Timur, bukan hanya warga Jawa Timur. Nah, misalnya sekarang kita pasti akan bisa menghitung kalau pertumbuhan ekonomi kita sekian, maka cipta lapangan kerja bisa kita lakukan sekian. Nah, kita juga menyiapkan beberapa program, misalnya Belanova, belanja inovasi, ada Millennial Job Center. Harapannya ini kan ada kemandirian-kemandirian yang bisa kita bangun. Nah, sekarang kalau ada masyarakat Jawa Timur yang kemarin merantau, sekarang ada di Jawa Timur, lalu mereka ingin tetap membangun ekonominya dari Jawa Timur. Semuanya kita akan coba memberikan perlindungan dan akses bagaimana mereka tetap tumbuh kembang, memberikan penguatan di Jawa Timur. Apalagi kalau misalnya Perpres 80 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan ekonomi di Jawa Timur ini sudah mulai bergerak, saya rasa kita akan membutuhkan sangat banyak tenaga kerja untuk bisa menggerakkan seluruh sektor yang harus tumbuh lebih cepat sesuai dengan Perpres 80 2019. Tapi sebaliknya bahwa di antara saudara saya yang ada di Jabodetabek katakan mereka yang kemudian hari ini mereka ada di wilayah Jabodetabek, saya minta tolong kalau yang terkait dengan yang terdampak COVID, tolong akses di platform radar Bansos. Jadi kita punya radar COVID-19 jatimprov.go.id. Itu aplikasinya cukup banyak. Salah satu yang kita ingin tawarkan adalah radar Bansos supaya mereka bisa mengakses dengan beberapa item yang mereka harus isi. Baik, Bu Gubernur, terima kasih banyak atas waktunya. Ya, sama-sama. Terima kasih Mbak Caca. Ya, pemirsa, selain Jawa Timur, saya juga berbincang dan telah tersambung ini dengan Gubernur Sumatera Barat, Pak Irwan Prayitno. Selamat malam, Pak Gubernur. Selamat malam, Mbak Caca. Pak Gubernur, ini Sumatera Barat ternyata juga akan menyiapkan sanksi tegas bagi masyarakat yang nekat mudik, bahkan dilarang masuk, disuruh putar balik, begitu Pak Gubernur? Saya rasa itu sudah merupakan putusan dari pusat dan juga dari Permenhub nomor 25 tahun 2020 juga memberikan suatu arahan kepada kita dari tanggal kemarin 24 April sampai dengan 7 Mei memang masih kita suruh pulang mereka kalau masih masuk ke daerah kita, dan kemudian nanti sampai dengan 7 Mei kalau tidak salah ke atasnya baru nanti ada sanksi. Jadi kami sebetulnya di Sumatera Barat sudah mulai pembatasan di 9 perbatasan darat kita sejak tanggal 31 Maret, udah 26 hari, dan kemudian dengan PSBB untuk 19 kota kabupaten makin kita perketat dan kita turunkan mereka yang tidak mengikuti Permenhub terkait dengan 50% penumpang, dan kemudian dengan tanggal 24 jam 00 kita tentu semakin tegas lagi, dan alhamdulillah jauh penurunan perantau yang datang ke Sumatera Barat yang tadinya lebih dari 10.000 per hari dari 9 titik plus airport BIM, itu sekarang sudah tinggal ratusan saja lagi, dan itu banyak mobil pribadi. Kalau angkutan umum sudah tidak ada setelah siang kemarin karena pagi masih datang dari Medan karena berangkatnya sebelum jam 00 hari Jumat. Jadi kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden karena telah melarang masyarakat mudik. Kami sangat terbantu sekali sehingga kami hanya membenahi masyarakat yang kena positif di Sumatera Barat karena tidak lagi untuk mengurusi yang datang dari perantau. Kalaulah dari perantau seperti itu sanksi tegas mengenai TKI yang datang dari Malaysia lewat atau via Dumai, ini bagaimana Pak? Ya, kita stop di daerah perbatasan dan langsung dibawa ke karantina di Baso di tempat diklat Kemendagri. Ya, memang kita siapkan diklat itu untuk karantina, dan sekarang mereka masih di sana dan kita sudah hubungi ke seluruh bupati yang ada masyarakatnya sebagai TKI tersebut, dan setidaknya ada 4 bupati yang sudah kita hubungi, dan nanti dari dokter yang ada di karantina ada swab dan sebagainya dari PCR, nanti satu persatu yang sudah negatif dinyatakan sehat oleh dokter akan diantar oleh Pemda tempat ke rumah masing-masing. Tapi kalau belum masih tetap kita isolasi di karantina yang kita sediakan. Pak Gubernur, problem yang terjadi ketika meskipun memang sudah dijaga ketat pintu masuk wilayah-wilayah memang melarang mudik, tapi akan tetapi banyak sekali petugas-petugas yang tidak berjaga 24 jam Pak. Itu artinya ada waktu-waktu tertentu, ada celah ini Pak, bagaimana? Itulah yang menjadi kondisi manusiawi 24 jam, dan itu tentu dini hari misalnya sebagai satu contoh, apalagi mungkin capek dan sebagainya, ya ini kita perbaikilah, kita evaluasi, tapi memang ini suasana dan situasi yang manusiawi yang kita mungkin perlu backup dengan
tenaga yang mungkin di malam hari yang lebih kuat, yang shiftnya mungkin yang kita atur lagi nanti supaya lebih baik begitu. Baik, terima kasih Pak Gubernur Sumatera Barat, Pak Irwan Praitno. Tadi sebelumnya ada Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa. Pemirsa, selain memang mudik yang begitu dilarang, tapi dampak lain dari pandemi corona adalah ekonomi, di mana dunia usaha UMKM begitu meradang, kesenjangan ekonomi kian meluas. Bahkan pertanyaan publik adalah apakah ekonomi Indonesia bisa survive, mereka bisa digaji di tahun ini, bisa mendapatkan THR di Idul Fitri. Sesaat lagi saya akan bahas usai jeda berikut.